Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Bertemu kembali bersama saya Bapak Ilham. Semoga kalian anak-anak masih diberi kesehatan dan Allah paling selamat, aman, lancar, barokah. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan belajar teks deskripsi. Yang pertama, tes deskripsi. Deskripsi sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan adalah pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas terperinci atau uraian. Maka teks deskripsi sendiri itu adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek secara jelasnya kepada pembaca yang seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami penulis. Jadi, ketika anak-anak menulis tes deskripsi, anak-anak harus menulis secara jujur dan seterang-terangnya, seperti anak-anak menulis gambar atau melihat sapi. Ketika sapi itu berwarna putih, maka dalam tes deskripsi harus ditulis warna putih. Jika sapi itu bertanduk dua, maka dalam tes deskripsi sapi juga harus ditulis bertanduk dua. Oke, selanjutnya ciri teks deskripsi. Sebuah teks deskripsi dibuat untuk mendeskripsikan sebuah objek tertentu, baik orang, tempat, atau benda. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks yang lain, seperti berikut. Pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu, seperti menggambarkan tentang keadaan rumah kalian, atau keadaan masjid kalian, atau menggambarkan tentang kejadian atau sebuah tempat yang kamu lihat secara langsung dan kamu rasakan secara langsung. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Nah, seperti ketika dalam kehidupan sehari-hari kamu mencium bau keju itu seperti susu, atau mencium bau wangi dari bunga, atau mencium bau busuk dari sampah. Dalam tes deskripsi itu juga harus ditulis seperti yang anak-anak rasakan. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Sebagai contoh, ketika anak-anak merasakan kehujanan, maka itu kan otomatis basah dan kedinginan. Nah, dalam teks itu anak-anak juga harus menceritakan kejadian seperti yang anak-anak rasakan. Seperti ketika saya mau berangkat ngaji, saya kehujanan dan baju saya basah. Nah, seperti yang anak-anak rasakan seperti itu. Yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Nah, kembali lagi seperti sapi tadi. Ketika sapi itu berwarna putih, maka dalam teks deskripsi harus ditulis warna putih. Ukuran, ketika ukuran sapi itu besar, maka harus ditulis besar. Bentuk, ketika melihat sapi, ya harus ditulis sapi, jangan ditulis kambing ya. Yang terakhir, jangan sampai berbeda antara anak-anak melihat dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan ketika anak-anak menulis teks deskripsi. Oke, kali ini akan membahas tentang
teks deskripsi ya, dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, deskripsi eksplanatori, yaitu deskripsi yang dituliskan berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Seperti contoh, ketika anak-anak melihat masjid, nah dalam masjid itu ada apa saja seperti mimbar, mik, Al-Quran, mukena, dan lain-lain. Nah, dalam kali ini deskripsi eksplanatori, maka ketika anak-anak melihat berdasarkan fakta yang dilihat secara langsung di masjid, anak-anak harus menulis secara jelas, runtut, dan tidak ada yang dikurangi. Seperti kalau melihat sajadahnya ada 5, ya ditulis 5. Kalau karpetnya warna hijau, ya warna hijau. Baik. Yang kedua, deskripsi sugesti. Deskripsi ditulis berdasarkan kesan yang muncul, bersifat imajinatif. Yang dalam artinya seperti ketika anak-anak berkunjung ke kebun binatang atau sedang wisata atau sedang piknik. Nah, dalam itu mungkin anak-anak merasakan senang, bahagia, ceria, dan tidak murung. Ya. Maka dalam tes deskripsi sugesti ini, anak-anak harus menceritakan secara jujur dan seperti kesan anak-anak melihat kebun binatang itu. Wah, kebun binatang itu ada gajah, ada kuda nil. Nah, dalam teks deskripsi itu juga harus ditulis apa adanya, seperti wah gajahnya makan timun atau kuda nilnya berenang di kolam. Nah, jangan sampai menulis wah singanya itu pendiam, gak mau berbicara. Nah, jangan, itu merupakan kebohongan. Yang ketiga, deskripsi tempat. Deskripsi yang menuliskan ruang atau tempat yang berlangsungnya peristiwa, yaitu seperti anak-anak menuliskan teks deskripsi dalam dapur. Nah, jadi seperti ini. Ketika orang tua anak-anak memasak di dapur, maka ditulislah seperti apa adanya. Ketika di dapur ibu memasak tempe menggunakan kompor gas, atau ayah sedang memotong timun. Yang selanjutnya, deskripsi benda. Deskripsi yang menuliskan benda yang dilihat oleh penulis. Contohnya seperti ini. Ketika anak-anak melihat kuda nil, ya, kuda nil itu bentuknya bagaimana? Ya seperti contohnya ya kuda nil ya bulat, berwarna abu-abu, memiliki taring tajam. Taring atau gigi? Pokoknya gigi lah. Gigi tajam yang ada 2 itu. Yang selanjutnya, deskripsi waktu. Deskripsi menggambarkan urutan waktu. Seperti contoh urutan yang seperti ini. Wah, hari Senin saya berangkat sekolah. Berangkat sekolah pukul 7. Telat kalau pukul 7. Ya udah, pukul 06.30 atau setengah 7 berangkat sekolah. Kemudian saya berangkat sekolah menggunakan sepeda. Nah, di tengah perjalanan sepeda saya bocor. Nah, itu membuat saya terlambat. Seperti itu. Harus sesuai dengan urutan waktunya. Jangan seperti ini. Wah, pukul 6 saya berangkat sekolah, tapi pukul 5 saya masih tidur. Nah, berarti jangan seperti itu. Pukul 5 masih tidur, berarti nggak sholat subuh. Yang terakhir, mendeskripsikan orang atau deskripsi orang. Deskripsi ini menceritakan orang secara terperinci, seperti mendeskripsikan orang atau bapak-bapak. Seperti, wah, bapak itu memiliki kumis tebal, berkacamata, dan agak gendut. Nah, dalam teks deskripsi itu, anak-anak harus menulis secara jujur. Nggak usah malu-malu kalau mau menulis tentang
deskripsi orang. Terakhir, menentukan informasi teks deskripsi. A. Membaca keseluruhan teks deskripsi. Ya, membaca ini menjadi bagian inti yang pertama. Ketika membaca teks deskripsi harus runtut dari awal hingga akhir. Jangan membaca cuma awal saja atau tengah-tengah saja, bahkan membaca cuma yang terakhir. Maka itu menjadi sulit memahami informasi teks deskripsi. B. Memahami inti teks deskripsi. Ya. Seperti dalam teks deskripsi itu menjadi beberapa bagian seperti tadi, ada teks deskripsi waktu, tempat, atau orang. Nah, dalam memahami ini, teks deskripsi ini mengarah kemana? Ketika ada clue seperti kebun binatang, nah itu teks deskripsi itu, maka itu menjadi teks deskripsi tempat. Ketika membahas suatu benda, maka ketika membaca ada suatu, wah, dalam kutipan itu ada tentang kursi itu bisa diduduki. Nah, jadi itu menjadi teks deskripsi benda. Yang C. Menentukan ide pokok. Dalam membaca teks deskripsi, dalam setiap teks deskripsi akan ada ide pokok-pokok. Nah, dalam ini anak-anak harus menentukan, oh ini ya ide pokoknya, oh ini ya ide pokoknya. Kalau sulit, anak-anak harus membaca dari awal hingga akhir kembali. Jangan sampai membaca cuma setengah-setengah. Yang selanjutnya ada contoh teks deskripsi. Ini bisa di pause atau di screenshot, karena ini teks ini sebagai tugas. Yang terakhir ada tugas. Apa itu teks deskripsi? Yang kedua, sebutkan ciri teks deskripsi. Yang ketiga, tentukan jenis teks deskripsi tadi. Yang keempat, identifikasilah informasi dari teks deskripsi tadi. Yang terakhir, tugas dikirim melalui Google Form. Google Form ada di link di bawah ini. Yang terakhir saya ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.